Pas Dian bebelok, Wak, dan belokan ini persis di depan kamar Kak Tina tadi, dia ngerasa kayak ada di dunia yang berbeda karena yang dia lihat, Wak, di depannya itu adalah lorong yang penuh dengan akar-akar besar, Wak. Akar-akar besar nih nempel di dindingnya tuh, ha. Dan lantainya enggak keramik dah, Wak, enggak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan bawakan kisah horor Wawa kesukaan kalian yang sekarang udah masuk ke part 77. Kalau kalian ada part yang kelewat, Wak, langsung aja menuju ke playlist karena di sana ada playlist kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang. Dan di KHW kali ini aku akan menceritakan satu kisah horor dari Wawa yang diteror oleh penghuni-penghuni yang ada di kosannya, Wak. Dan yang ekstrimnya adalah si Wawa ini bukan diliatin makhluk menyeramkan aja, tetapi dia ini juga bisa masuk dan melakukan perjalanan ke dunia lain dari rumah kosnya itu. Nah, barulah Wak diketahui bahwa ternyata rumah kos yang dia tempati ini menyimpan cerita yang sangat-sangat menyeramkan di endingnya. Gak sabar kan kalian mau nyimak ceritanya? Tapi ada hal lain sih, Wak, yang bikin aku lebih gak sabar lagi. Kalian tahu pasti apa ya kan? Betul, aku udah gak sabaran kali untuk nyobain ini Cimory UHT Milk, Wak. Kenapa? Karena susu favorit aku ini baru aja launching rasa terbarunya, yaitu rasa coklat tiramisu dan rasa salted caramel. Makin banyak kan, Wak, varian rasanya. Nah, inilah yang bikin aku nggak sabar mau nyoba, Wak. Sebentar, aku mau cobain coklat tiramisunya, Wak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tar dulu, enak kali ya Allah. Oke. Betul-betul kayak makan kue tiramisu dibuatnya, Wak, tapi bentuknya susu. Udah gitu rasa coklatnya pasti kalian tahu kan, udah premium kali, susunya creamy kali, pokoknya double kali enaknya. Sekarang kue tiramisu kesukaan aku bisa aku nikmatin langsung di Cimory. Beneran makin kerasa sultan, Wak, kalau aku tiap kali minum susu. Ini fix, ini bakal jadi varian rasa favorit aku. Harga memang nggak bisa bohong, Wak. Ada harga, ada rasa pastinya. Karena banyak kali Wawa di sini yang langsung nge-tag aku di Instagram setelah aku memperkenalkan varian rasa yang terbaru. Ini harus kalian coba juga, Wak, ya. Aku pun kayak nggak habis pikir gitu loh sama Cimory. Betul-betul kepikiran aja tuh loh, Wak, rasa-rasa yang out of the box gitu, Wak. Menurut aku kalian benar-benar harus wajib kali coba varian terbaru ini, Wak, karena seenak itu. Percayalah kalian sama aku. Gak usah lagi diragukan, Wak. Kalau misalnya Cimory udah ngeluarin inovasi baru, pasti auto jadi rebutan. Terus, Wak, ya, langsung borong Cimory UHT rasa coklat tiramisu di Alfamart terdekat kalian. Ini beneran enak kali. Percaya loh kalian sama aku. Sekarang barulah kita masuk ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari Wawa aku yang minta disebut namanya Dian aja, dari Sumatera Barat. Halo Dian. Halo sanak saudara niniak mama sadualahnya uni udah. Aku sanak awak yang dari Sumatera Barat nih lo membagi caritonyo di siko ya kan. Oke, jadi kisah ini, Wak, berdasarkan pengalaman pribadi Dian pada saat dia berkuliah, Wak. Nah, sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau Dian ini bukan anak indigo gitu, bukan. Dia ya orang biasa aja kayak kita nih, bukan yang peka-peka kali tumpul lah gitu. Nah, jadi, Wak, waktu itu Dian ini bersekolah di kota yang berbeda dari tempat tinggalnya, tapi masih sama-sama di Sumatera Barat, Wak. Dan pada saat itu dia ini ngekos yang kebetulan ngekosnya ini di tempat yang sama dengan kakak sepupunya, namanya Kak Vina. Kosan ini terbilang sangat murah, Wak, cuma 250.000 aja sebulan, udah termasuk listrik sama air pula, murah kali itu. Dan di sana Dian pun berkenalan dengan teman-temannya Kak Vina, ada Kak Farah, Kak Dini, Kak Tina, Kak Nita, dan Kak Uci. Nah, mereka semuanya udah kerja, Wak, dan kerjanya juga di perusahaan yang berbeda-beda, cuma Dian aja yang masih kuliah. Nah, tempat kosnya Dian ini, Wak, berada di pusat kota dan memang khusus untuk wanita aja. Kosan ini pun dibilang cukup bagus, Wak, bersih, nggak yang jorok, nggak terurus gitu, nggak bagus. Dan kosan ini dimiliki oleh seorang nenek yang tinggal bersama suaminya. Dan menurut Dian, walaupun si nenek ini udah lumayan berumur, Wak, tapi tenaganya masih kuat kali loh dibandingkan dengan nenek-nenek seusia beliau gitu. Nah, sejak ngekos di sinilah, Wak, Dian ini merasakan kejadian horor yang nggak masuk akal. Nah, kejadian horor pertama ini berawal pada jam 11 siang ya, 11 siang di hari Minggu ketika si Dian ini baru aja selesai masak nih sama Kak Dini. Nah, setelah selesai masak, mereka pun memutuskan untuk ayo rebahan dulu lah kita di di kamar, capek gitu kan, mengingat juga cuaca waktu itu panas sekali, bikin mereka jadi cepat kelelahan tuh, Wak. Dah lah tuh, akhirnya mereka rebahan lah di kamarnya Kak Dini yang berada di lantai bawah. Lagi rebahan bersantai-santai gitu, tanpa terasa keduanya pun tertidur. Nah, setelah beberapa waktu Dian ini ketiduran, Wak, Dian terbangun nih. Dia langsung lah pergi ke kamarnya dan bergegas mau mencuci pakaiannya, Wak, yang memang sebelumnya sudah dia rendam dari pagi. Udah selesai cuci baju, dia langsung mandi. Habis itu lanjut
lanjut menjemur pakaiannya tadi. Nah pas lagi menjemur pakaian ini, Dian ketemulah sama si penghuni kos lain, kawan-kawan kos yang lain. Sempat juga ngobrol-ngobrol ringan tuh Wak. Jemur pakaian Dian, iyo kak ku banyak banget apa pakaian Dian, kok kakak ala makan. Mantap gitu lah ngobrol-ngobrol ringan. Nah udah selesai semuanya, Dian udah selesai nyuci, udah selesai jemur, bahkan udah selesai mandi kan. Dian menujulah balik lagi ke kamarnya Kak Dini dengan tujuan mau ngajak Kak Dini makan. Kan mereka udah masak sama-sama tuh. Udah sejuk pula masakan ini, nggak kita makan kayak gimana nih. Dah pergilah si Dini ke kamar Kak Dini. Terbalik Dian ini ke kamar Kak Dini. Nah waktu buka pintu, betapa terkejutnya si Dian ketika dia melihat dirinya sendiri itu lagi tertidur samping Kak Dini. Kayak mana tuh? Dian buka pintu, dia tengok diri dia sendiri nih lagi tidur di sampingnya Kak Dini. Betul-betul nyata, nanda ngigau aku udah betulan. Kok aku ada di situ? Udah mati apa belum aku nih? Ya paniklah si Dian, sakit kepalanya, pingsan dia langsung. Nah dah tuh kan tidak lama kemudian dia ini kebangun lah kan, udah siuman dia. Nah tapi pada saat itu dia ini bukan terbangun dari posisi dia pingsan dekat pintu itu, tidak. Melainkan Dian terbangun di posisi tidurnya samping Kak Dian. Macam dia masuk lagi ke dalam badannya tuh loh Wak. Waktu itu aku sempat berpikir, aku nih mimpi apa tadi ya? Tapi nggak mungkin, betul-betul nyata kali tadi tuh. Orangku sempat masak, sempat mandi, sempat jemur pakaian kok. Aku nggak pernah mimpi kayak gitu. Betul gimana sih Wak cara aku jelasinnya ya? Bener-bener seperti melakukan kegiatan biasa gitu loh. Tapi kayak ngerasa dia tuh mimpi. Ya iyalah dia terbangun waktu posisi dia tertedok samping Kak Dini kok. Nah akhirnya di tengah kebingungan ini si Dian pun langsung lah ngebangunin Kak Dini kan. Kak bangunlah Kak, tanpa dia menceritakan apapun yang dia alami tadi Wak. Kakak bangunlah Kak, yuk makanlah kita lagi yuk katanya. Dah lah Kak Dini pun bangun, pergilah mereka makan. Dian betul-betul dilupakannya kejadian tadi itu Wak. Nah tapi Wak anehnya setelah si Dian ini terbangun, kegiatan yang dia lakukan sama persis kayak apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia nyuci baju yang memang sudah dia rendam tadi pagi, terus dia mandi, terus dia jemur baju sambil ngobrol sama penghuni kos lain yang memang nanyain dia tuh loh, yang ngajak si Dian ini ngobrol. Betul sama persis kayak Dian ini betul-betul kayak mengulang waktu gitu Wak, kayak dejavu. Kok aku ngelakuin hal kayak gini lagi ya? Tadi aku udah ngelakuin hal ini gitu loh. Enggak, berarti aku mimpi tadi tuh. Fix aku nih mimpi. Nah dia tuh Wak, untuk bisa melupakan kejadian di luar nalar yang memang dia alami, si Dian ini pun memutuskan untuk aku pergilah main-main ke pantai bentar. Kebetulan pula pantai ini dekat pula dari kosannya. Udah pergilah dia ke pantai kan sendirian tuh Wak. Pergi dia ke pantai, santai-santai bentar. Dia pun baru pulang ke rumah saat mendekati azan maghrib kan. Nah sesampainya di kos Wak, Dian ini berencana mau langsung pergi ke kamar untuk menyiapkan tugas-tugas kuliah besok. Nah pas si Dian ini lagi jalan di lorong kosnya menuju kamar dia Wak, Dian mendengar ada suaranya Kak Tina. Kak Tina ini teman kosannya juga. Ada suara Kak Tina yang lagi menangis di kamarnya Kak Tina dengan keadaan kamarnya itu udah lampu mati. Dengan keadaan lampu kamar itu mati. Alah nangis pula Kak Tina. Gitu katanya udah lama mati. Dia tuh sebenarnya juga nggak heran kenapa Kak Tina ini bisa nangis, karena Kak Tina ini baru aja putus cinta. Alah nangis pula Kak Tina ini, mungkin lagi galau kali ya. Pikir ya si Dian waktu itu. Udah akhirnya Dian pun pergilah ini mendekati pintunya kamar Kak Tina, terus dia ketok kayak pengen menenangkan gitulah kan. Tok. Kak Tina kayak gitu. Kakak ngapa Kak? Kata si Dian kan. Nggak apa-apa Dek, kata Kak Tina dari dalam kamar. Ngapain kakak nangis sendirian dalam kamar tuh Kak? Lampu kamar belum kakak nyalain pula, bentar lagi udah mau maghrib Kak. Yuk kita sholat maghrib bareng yuk. Kata siapa ini? Kata Dian. Kak Tina jawab dari kamar, kakak lagi galau Dek. Katanya, masuklah Dian ke sini temenin kakak, katanya kan. Ya udah bukalah pintunya Kak biar aku bisa masuk, kata Dian. Nah tapi Wak setelah itu jawaban Kak Tina ini malah bikin si Dian agak heran. Kenapa? Karena Kak Tina tiba-tiba bilang, masuk aja Dek. Mau karena Dek Dian ini nemenin kakak di sini selamanya. Kakak mau bunuh diri aja lah Dek, kakak nggak sanggup lagi. Itu kata Kak Tina sambil masih menangis tuh Dan gak lama setelah Kak Tina ngomong kayak gitu, Dian mendengar suara barang-barang di dalam kamar Kak Tina ini berjatuhan semuanya. Ya makin panik lah, khawatir lah si Dian ini kan, takut pula Kak Tina ini betulan bunuh diri dia di dalam. Kakak jangan Kak, jangan. Gak ada jawaban dari dalam nih, orang pintunya terkunci. Dian pun langsung menuju ke kamarnya Kak Nita yang memang posisinya nggak jauh dari kamar Kak Tina. Kak Nita tolong itu Kak Tina kayaknya lagi ada masalah Kak. Tadi dia nangis dia bilang mau bunuh diri, kata si Dian. Nah Kak Nita pun ikutan panik lah, di mana dia sekarang, di mana di kamarnya, kata gitu. Pergilah mereka berdua nih bergegas menuju kamar Kak Tina balik kan. Digedor-gedor lah tuh sama mereka berdua. Woi Tina istighfar, kok jangan macam-macam kau, kata Nita. Tapi tetap nggak ada jawaban Wak. Iya kak istighfar gitu kata Dian. Pokoknya mereka berusaha untuk ngedobrak itu pintu Wak. Tapi pas lagi sama-sama panik ngegedor-gedor pintunya Kak Tina, barulah di situ Dian tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata kamarnya Kak Tina itu
digembok dari luar, Wak. Digembok dari luar, nampak gembok ya di depan pintu tuh. Memang di kosnya si Dian ini kalau orang yang sedang nggak ada di kosan, Wak, kamar-kamar tuh digembok dari luar juga nih sama yang punya kamar. Jadi nggak sekedar cuma dikunci pintunya aja, tapi juga digembok. Selalu kayak gitu. Dan gembok yang tegembok itu menjadi penanda kalau memang yang punya kamar nggak ada di dalam, sedang keluar gitu. Nah, kamar Kak Tina gemboknya ada di luar dan dalam keadaan terkunci. Kak, tengok nih ya. Digembok deh. Siapa tadi yang berarti nangis-nangis tuh, Kak, yang ngomong sama Dian tadi? Siapa, Kak? Yuma tahu, Kakak? Siapa yang Dian dengar tadi? Nggak tahu Dian dong, Kak. Kak Nita pun waktu itu langsung ngerasa takut, Wak, panik juga karena suasana itu jadi cukup tegang kali itu loh. Tuh tadi Dian ngomong sama siapa, Kak? Dan jelas sekali tadi tuh suara Kak Tina, ada suara nangis-nangis. Nggak dengar, Kakak? Aduh, Kakak dengar tadi memang ada suara nangis-nangis, kata Kak Nita. Nggak iya ini dong, Kak. Nggak iya, udah nggak enak nih, Wak, perasaannya si Dian, terus badannya jadi kayak lemes gitu, muntah-muntah sih Dian di lorong kosan tuh. Udah dek, minum ini dulu dek. Kuat kau masuk kamar, nggak kuat Kak aku dong, Kak. Nggak kuat aku, kata si Dian kan. Udah, kau tenangkan diri kau dulu. Tenang, sama-sama baca doa kita ya, kata Kak Dian. Ada tuh, Wak, kan gak lama setelah Dian ini kayak dikasih kayu putih gitu untuk ditenangkan sama Kak Nita, Dian udah ngerasa agak baikan ini. Dian pun langsung bergegas membersihkan muntahan yang di lorong kos itu, dibantu sama Kak Nita. Nah tapi, Wak, baru aja merasa sedikit tenang tuh, tiba-tiba betulan mereka tengok Kak Tina yang baru aja sampai di kosan setelah dia pulang kampung 2 hari. Fix kan berarti yang ada di kamar tadi itu bukan Kak Tina, bukan. Dan yang anehnya lagi nih, Wak, ya, kata Dian, tidak seperti biasanya ketika Kak Tina ini datang, baru aja datang terus berpapasan sama si Dian. Entah kenapa Kak Nita nih ngelihat aku pakai tatapan dingin, tatapan sinis sekali nah. Padahal Kak Tina ini dikenal anak kosan yang paling ceria, paling suka nyapa gitu loh. Ini nggak pernahnya loh, entah apa pula salah aku ditengoknya sinis aku. Nah tapi waktu itu dia nggak diambil pusing, Wak, dibiarkannya aja. Mungkin Kak Tina memang lagi kecapean hari itu dan mereka berdua ini pun memutuskan untuk tidak menceritakan hal menyeramkan tadi ke Kak Tina. Takut Kak Tina kenapa-napa, kasihan baru balik dia kan. Udah capek malah dengar cerita kayak gitu pula. Nah dah tuh kan, Wak, di malam harinya masih di hari yang sama nih, Wak, ya, dia nggak berani tidur di kamar dia. Dia tidurlah di kamar Kak Vina nih, sepupu dia, sama satu teman kosnya lagi namanya Kak Farah. Dia mencoba untuk melupakan kejadian aneh yang terjadi di hari itu, Wak. Suasana pun udah kerasa tenang dan normal kayak biasanya. Si Diannya udah kayak nggak ngerasa ketakutan lagi itu loh. Dan ketika menjelang tidur, Wak, Dian kebelet pipis. Nah karena rumah kosan ini kamar mandinya pada di luar semua, Wak, keluarlah si Dina nih dari kamarnya Kak Vina. Dia berjalan lah ini kan melewati lorong untuk menuju ke kamar mandi. Nah lorong untuk menuju ke kamar mandi ini kayak letter L gitu loh, Wak. Jadi ada bebeloknya kan. Pas Dian bebelok, Wak, dan belokan ini persis di depan kamar Kak Tina tadi, si Dian ini langsung kaget karena dia melihat dia tuh kayak bukan ada di kosan dia lagi. Dia ngerasa kayak ada di dunia yang berbeda karena yang dia lihat, Wak, di depannya itu adalah lorong yang penuh dengan akar-akar besar, Wak. Akar-akar besar nih nempel di dindingnya tuh, Dan lantainya enggak keramik dah, Wak, enggak, tanah. Betul-betul kayak suasana di hutan, Wak. Pas dia belok tuh, belok. Di mana aku nih? Mundur dia lagi kan, berbalik lagi dia tuh dari belokan tadi. Nah waktu dia berbalik, Wak, kondisi di dekat kamar Kak Vina tuh masih seperti biasa, berubah terbalik lagi. Nggak apa-apa. Ngapa tadi pas aku belok langsung berubah ya? Enggak, nih perasaan aku aja nih. Ngigok. Nah Dian yang awalnya bingung, Wak, antara takut melanjutkan ke kamar mandi tapi dia udah kebelet kali. Nah di situ Dian pun jadi bingung dan takut juga. Aku balik apa lanjut ya? Kalau misalnya aku balik aku nahan pipis nanti sakit perut aku. Tapi kalau aku balik nanti berubah kayak gitu lagi kayak gimana? Udahlah, aku udah nggak kuat kali nih. Akhirnya betul, Wak, Dian memutuskan untuk ya udahlah aku lanjut aja. Nggak tadi perasaan aku aja. Betul, Wak. Walaupun rasa takut Dian udah luar biasa kali, Wak, tapi nggak diambil pusing sama dia karena udah kebelet kali dia. Nah dah tuh belok lagi si Dian kan. Nah untungnya, Wak, waktu belok yang kedua keadaan di kosan tuh balik lagi seperti semula. Udah gak ada hutan-hutan kayak tadi lagi. Udah lah, dia langsung berlari tuh menuju ke kamar mandi. Nah tapi, Wak, lagi-lagi ketika dia masuk ke kamar mandi, dia mau buang air kecil itu, Dian kembali merasakan kamar mandinya beda lagi. Bukan kayak kamar mandi kosan dia, tapi macam kamar mandi kuno tuh, yang gayungnya nih pakai batok kelapa, tau kalian kan? Nah terus kerannya menggunakan besi yang kayak gitu. Halah, nih macam mana nih, kenapa berubah lagi nih kamar mandi aku halu apa kayak gimana nih? Tapi gara aku udah kebelet kali, ya udahlah aku selesaikan aja lah tuh buang air kecil aku. Udah selesai buang air, dia pun langsung lah bergegas keluar, Wak. Nah pas keluar ini belum habis lagi penderitaan dia malam itu ya. Waktu dia keluar, tiba yang Dian lihat bukan suasana malam lagi, Wak. Bukan, melainkan suasananya tuh jadi kayak malah jadi petang-petang sore gitu loh. Keadaannya agak berkabut. Nah kondisinya tuh masih dengan rumah yang ada akar-akar besar di dindingnya. Nah tapi anehnya waktu itu Dian ini bukan dia kayak ngerasa takut, kayak panik kayak pertama kali itu, tidak. Melainkan dia ini malah merasa ada perasaan nyaman dan
bahagia aku waktu itu, Nat. Bukan perasaan horor kayak pertama kali aku masuk kamar mandi itu, tidak. Dan anyway, dalam penglihatannya si Dian ini, Wak, rumah kos tuh masih ada ya, masih tetap ada. Cuma di sekitaran kosan tuh jadi kayak hutan. Dan tuh Dian berjalan satu langkah. Dan setelah itu Dian mendengar samar-samar ada suara beberapa orang yang sedang mengobrol dan berlalu lalang di depan rumah kosan itu. Nah, karena Dian penasaran, dia jalanlah menuju gerbang, Wak. Dan di sana Dian melihat ada pemukiman dengan kehidupan yang kayak betul-betul zaman dulu gitu loh. Karena terlihat dari pakaian-pakaian yang dikenakan orang-orang di sana, Wak. Orang-orang di sana ya. Nah, habis itu Dian pun memutuskan untuk berjalan keluar gerbang untuk melihat lebih dekat lagi. Dian melihat ada ibu-ibu yang lagi menampi, lagi bersih-bersihin beras, Wak. Sambil dia bercerita ke anak-anaknya. Terus ada lagi bapak-bapak yang baru aja balik dari sawah. Ada juga anak-anak yang lagi main goli, kelereng. Betul-betul kayak pemukiman yang penuh dengan kehangatan lah gitu, Wak. Gak heran, gak takut sih Dian tuh. Malah dia berkeliling nih dengan perasaan bahagianya gitu. Kurang lebih sampai 10-15 menit aku di sana. Aku senyum, ketawa-ketawa, nengok keramahan dari si orang-orang pemukiman itu. Macam rekreasi dibuat sama si Dian ini yang kayak nyaman kali. Dia nggak ada, kok bingung kau tuh lagi ada di mana, hoi. Dan tidak lama kemudian Dian ini juga melihat ada gerobak-gerobak penjual makanan gitu loh, Wak. Tapi di antara gerobak-gerobak itu cuma satu yang aku kenali, Nat. Itu gerobak sate. Yang lainnya aku nggak tahu tuh gerobak-gerobak jualan apa. Nah, pas lagi asik melihat pemandangan yang membuat hati nyaman dan bahagia itu, Nat, tiba-tiba adalah itu penjual gerobak-gerobak tuh, dia nyamperin aku tiba-tiba, Nat. Tuh dia ngomong, "Jan jauh bana main tuh gadih, beko lupa jalan balik." Jangan jauh-jauh kali kau mainnya, nanti kau lupa pula jalan pulang. Itu kata bapak nih. Nah, dia yang dibilang kayak gitu kaget dia, Wak, sambil heran melihat bapak itu tiba-tiba tersenyum dan berjalan menjauh nih dari Dian. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba dia dengar suara patuh, suara gemuruh keras sekali, geledek duar. Dan pada saat itu pula langit yang tadinya sore dengan suasana hangat yang menyenangkan tiba-tiba berubah, Wak, jadi malam, langsung berubah jadi malam yang gelap kali. Ada kayak gitu baru ketakutan si Dian, baru dia buru-buru balik ke dalam gerbang kosan dia. Dan setelah itu kalian tahu apa yang Dian lihat? Menurut Dian, seumur hidupnya aku belum pernah lihat itu, bahkan memikirkan bentuk itu aja aku nggak pernah, Nadia. Nah, yang Dian lihat adalah, Wak, sumur. Ya, sumur ini memang ada, Wak, di kosan dia yang nyata ada. Nah, sumur itu posisinya dekat gerbang kos. Nah, waktu itu si Dian melihat dengan jelas sekali ada beberapa manusia berkerumun mengelilingi sumur itu sedang memakan daging manusia. Betulan aku lihat, Nadia, ada organ-organ tubuh manusia yang dilahap kali sama mereka. Ada yang lahap kakinya, ada yang lahap tangannya. Intinya nggak ada tubuh manusia yang menyatu gitu, kayak terpisah semua, kayak abis dicincang-cincang tuh. Dia nenek itu apa nggak ketakutan setengah mati, dia berteriak kan, "Tolong!" katanya kan. Nah, tapi, Wak, semakin keras dia ini berteriak, makin gede pula suara patuh tadi, suara geledek tuh. "Tolong, dar! Tolong, dar!" kayak gitu. Tapi anehnya ngedar-dar aja, nggak hujan-hujan, Nadia. Nah, belum selesai rasa takut yang dia rasakan, Wak, tiba-tiba manusia-manusia yang sedang berkerumun di sumur itu mulai menyadari nih keberadaan si Dian. Makanya lama-lama kan, "Tolong, dar! Dengarkanlah, aduh jangan bercanda. Dah! Ada manusia nih." Dan waktu itu Dian dengan jelas sekali melihat mata mereka merah, besar kali, gigi tajam-tajam, dan banyak kali darah yang menetes dari mulutnya sampai muncrat aku kan. Nah, waktu ditengok sama makhluk-makhluk ini, Wak, Dian pun langsung merasa kaku badannya. Mulailah di situ dia nangis, dia minta doa, "Ya Allah, tolongin aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, sadarkan aku, keluarkan aku dari sini." Itulah kok kelamaan kok rekreasi di dalam tuh, entah ngamang-ngamang apa jauh. Nah, sampailah satu titik Dian ini teringat kalau awalnya tadi kan aku kebelet nih masuk ke kamar mandi. Aku keluar baru aku sampai sini aja. Jangan di situ pula gerbangnya nih. Akhirnya dengan sekuat tenaga Dian pun berlari, Wak, ke lorong untuk menuju ke kamar mandi. Tapi entah kenapa lorong tuh rasanya panjang kali, Nadia, kayak nggak sampai-sampai aku di ujung tuh. Dan pada saat itu pula Dian mendengar ada suara si manusia-manusia, makhluk-makhluk tadi itu sedang berusaha mengejar si Dian dengan keadaan merangkak macam hewan yang lagi merayap. Lama kok cek dalam hati mungkin. Waktu itu aku udah kayak nggak tahu lagi, dari ketakutan kali aku waktu itu, Nadia, kata. Aku terus tuh baca ayat kursi sambil berlarian di lorong yang nggak sampai-sampai, itu panjang kali. Sampailah akhirnya aku tiba di depan kamarnya Kak Vina. Karena mungkin dalam hati dia nggak sampai-sampai ke kamar mandi, nyampe duluan kamar Kak Vina kan. Sini aja lah aku. Nah, tapi, Wak, pada saat Dian membuka pintu kamarnya, betapa terkejutnya si Dian bahwa dia melihat Kak Vina sama Kak Farah sedang menangis ketakutan di kamar itu. Dan di sana Dian juga melihat dirinya sendiri lagi bejongkok berusaha memakan piring kaca. Enggak, Kak berdua nangis depan dia tuh. Dia di depan sini, depan pintu. Aku sendiri, dia lihat diriku lagi jongkok makan piring kaca sampai keluar ya liwa tuh.
Air liurnya menetes-netes dari mulut aku tuh. Persis kali aku tuh kayak makhluk-makhluk yang dia lihat di dekat sumur tuh. Waktu itu tangisan Dian makin kejer lagi, Nat. Wak. Ya takutlah dia nengok dirinya kayak gitu. 2 kali, Wak, dia lihat dirinya sendiri itu. Yang pertama oke lah tidur samping Kak Dini. Sekarang kayak gitu keadaan macam mana dia nggak histeris? Ya Allah, kenapa aku ada di situ? Kak Vina, tolonglah sadarin aku nih gila apa kayak gimana nih, kata dia. Kak Vina sama Kak Paradela tuh nangis-nangis di kamar, Wak. Oh, Dian sadar lah, Dian jangan bantu itu. Dian takut kakak waduh aku Dian sadar lah, Dian capek lah Dian baca doa dalam hatian tuh. Dian takut kakak waduh aku Dian, ya Allah ampun kata gitu. Dan sampai akhirnya, Wak, tiba-tiba Dian mendengar dirinya yang lagi terjongkok itu mengatakan, lah Balia. Udah pulang, kata dia, Wak. Dian yang lagi jongkok itu ngomong sama Dian yang lagi histeris. Nah habis itu apa? Pingsan si Dian. Pingsan lagi. Kenapa nggak dari pertamanya kok pingsan Dian? Ya Allah, merindingnya aneh gitu loh. Nah terus, Wak, sekitar jam 1 malam barulah Dian ini terbangun dari pingsannya kan. Waktu dia bangun dia lihat ada Pak Ustadz, ada nenek-nenek kos tuh, ibu kos, dan beberapa penghuni kos yang lain. Nah waktu itu mereka mengatakan bahwa Ian kok tadi kesurupan Dian. Dan Pak Ustadz pun langsung menyarankan, Dian kamu coba ruqyah ya. Ada beberapa makhluk jahat yang ingin menguasai tubuh kamu, kata si Pak Ustadz ini. Oh iyalah Pak, nanti coba saya ruqyah, kata gitu. Setelah itu Dian ini pun memutuskan untuk balik kampung dulu nih, Wak, untuk bisa menenangkan diri dan berencana untuk ruqyah di rumah dia saja sama orang tuanya. Nah singkat cerita pulanglah Dian ke rumahnya, Wak, dan dia pun langsung menceritakan nih apa yang dia alami kepada kedua orang tuanya. Nah mendengar hal itu tentu ya kedua orang tuanya si Dian ini panik kan, Wak, dan mereka pun langsung menyarankan, ayo nak, kau harus langsung ruqyah ya, nanti coba bapak yang carikan ustadz yang bisa ngeruqyahin kau. Nah dapat nih, Wak, satu ustadz yang bisa membantu meruqyah si Dian. Nah pada saat Pak Ustadz ini datang, Wak, waktu itu ustadz ini mengatakan kalau Dian, kamu nih baik-baik aja kok, normal-normal aja diri kamu nih, nggak ada kendala apapun di dalam diri kamu, sehat walafiat kamu. Alhasil ruqyah ini pun nggak jadi dilaksanakan, Wak. Yang kamu alamin itu cuma mimpi aja nya dia. Nggak usah ruqyah ya. Nah mendengar hal itu sebenarnya aku udah agak malas nanggepinnya lagi, Nat. Udah aku ceritain semua dari A sampai Z tuh, Nat. Tapi kayak Pak Ustadz nih nggak percaya dengan apa yang aku alamin. Ya udahlah aku yayain aja lah. Oh iyalah Pak. Oke, siap. Malas aku berdebat sama Pak Ustadz, katanya. Udah akhirnya aku memilih untuk meningkatkan ibadahku untuk perlindungan diri. Nggak jadi dia di ruqyah tuh, Wak. Nah singkat cerita 1 minggu pun berlalu. Nah waktu di rumah ini, Wak, dia nggak kenapa-napa, normal-normal aja, nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh. Ya macam diri dia seperti biasa, Wak. Nah sampai masuk hari ke-8 Dian ada di rumahnya, Dian mulai berpikir, udahlah aku balik aja lah ke kosan, dah nggak kenapa-napa kok aku. Dia pikir udah bener-bener bersih nih dia dari gangguan-gangguan iblis tuh kan. Aku pun udah nggak kuliah 1 minggu loh. Akhirnya Dian pamitlah ke orang tuanya, ibu bapak biarlah ya Dian balik aja lagi ke kosan, dia udah nggak kuliah nih 1 minggu, udah nggak kenapa-napa kok Dian, bapak ibu kan nengok sendiri kan. Iyalah nak, baliklah besok nanti bapak antarin ya, kata bapaknya. Nah di malam harinya, Wak, Dian pun langsung lah packing untuk besok balik lagi ke kota, ke kosannya. Nah pas malam itu juga Dian ini tidur sama mama dan adik perempuannya, karena besok kan dia mau balik ke kota, jadi dia mau tidur lah sama mamanya dulu kan. Nah setelah Dian tertidur, Wak, tiba-tiba saja Dian merasakan kalau dia ini lagi-lagi sedang berada di kosannya. Cuma waktu itu nanti yang aku rasain, aku tahu aku lagi mimpi nih, bukan betul-betul kayak nyata yang aku lihat, enggak, aku lagi mimpi nih, kenapa aku balik ke kosan lagi. Dan di mimpi itu dia juga merasakan kalau dia berjalan di jalan setapak di samping kosannya gitu loh, Wak. Tapi ini jalan setapaknya belum pernah dia lihat sebelumnya gitu. Dan di titik ini Dian berusaha untuk, aduh bangun kok Dian kayak gitu sambil terus dia baca doa kan, bangun Dian, jalan lagi. Dia macam jalan tanpa arah gitu loh, Wak. Ini di dalam mimpi ya, ini yang memang si Dian ini rasakan. Nah tapi sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan nyatanya? Nah menurut kesaksian mamanya Dian nih, kalian dengar ya, jadi ada 2 sudut pandang. Dari sudut pandangnya si Dian sama sudut pandang mamanya. Di dalam sudut pandangnya Dian lagi bermimpi jalan gak tahu kemana di area kosannya dengan jalan setapak kayak di hutan. Nah tapi di mamanya kayak gini, jadi kan mamanya tertidur nih setelah beliau memastikan Dian sama adiknya sudah tertidur. Nah tapi, Wak, belum lama tertidur mamanya ini terbangun gegara kedinginan. Nah pada saat terbangun itulah, Wak, mamanya si Dian ini menyadari kalau Dian sudah tidak ada di kasur. Mana Dencik Lego? Mana anak aku satu lagi nih? Mamanya langsung buru-buru cari Dian di kamar mandi. Buka, nggak ada. Dia keluar kamar. Bahkan mamanya sampai ngebangunin bapaknya Dian di kamar sebelah kan. Bapak, mana Dian, Bapak? Nggak ada juga, Wak. Dicari ke seisi rumah Dian nggak ada. Anggota keluarga lain pun ikut dibangunin, Wak, dan berusaha mencari Dian waktu itu. Nah pada saat itu pintu rumah ini masih terkunci dari dalam, Wak. Jadi otomatis Dian ini masih berada di dalam rumah. Kalau keluar dari jendela nggak mungkin, karena jendelanya si Dian ini menggunakan terali besi. Rumahnya si Dian ini juga nggak punya pintu belakang karena macam udah mentok kali
gitu loh sama rumah tetangga. Dicari kemana-mana nggak ada, wah, macam Dian ini hilang ditelan bumi gitu ah. Nah karena panik waktu itu mamanya juga nelpon sanak saudaranya mereka yang memang rumahnya masih di kampung yang sama. Weh lah ya. Uni lah ya do Dian di sini Uni ada si Dian di sana kakak. Nggak ada do. Ngapa pula Dian kesini malam-malam kata mereka. Nggak ada Dian nggak ada di sini. Semuanya sanak saudara di telepon yang ada di kampung tuh nggak ada Dian di rumah mereka. Nah mendengar hal itu keluarga-keluarga yang ditelepon sama mamanya Dian ini pun berusaha juga mencari Dian di luar rumah mereka. Sebenarnya mereka ini juga nggak yakin kalau Dian ada di luar mereka. Di luar rumah mereka. Wah. Orang posisi pagar rumah mereka pun masih tergembok dengan rapi. Dan kalaupun Dian ini mau memanjat pasti agak sulit gitu loh Dian ini panjat pagar rumah mereka karena tinggi-tinggi kali 3-4 meter rata-rata pagar rumah keluarga si Dian ya. Udahlah tuh panik lah itu satu keluarganya si Dian kan. Mereka pun keluar rumah berusaha mencari Dian yang hilang yang nggak tahu kemana. Nah para pemuda yang memang sedang bertugas di pos ronda pun akhirnya mengetahui ini kejadian kalau ada Dian anak bapak ini hilang. Mereka pun turut membantu keluarganya Dian, dibantu juga sama Pak RT. Wah. Waktu itu mama Dian dalam nangis, mana Den hilang ya. Aduh masuk sampai sampai sakit kok kamu baca tuh. Panik kali lah wak mama karena nggak tahu Dian ini pergi kemana. Ditambah lagi barang-barangnya Dian ini masih ada di rumah kayak tas yang udah di-packing rapi buat besok balik ke kosan tuh masih ada. Handphonenya masih ada nggak dibawa sama dia. Maka disitulah keluarga jadi bingung. Gimana kami ngubungin si Dian ini semua barang-barangnya ada di sini kok betul-betul kayak ditelan bumi si Dian tuh. Warga di sana tuh dibuat geger dengan berita kehilangan Dian ya. Dari malam itu mereka berkeliling tuh di kampung kan sudut-sudut rumah dicari sampai jam 4 pagi Dian pun nggak juga ditemukan. Wah hilang Dian nih. Nah akhirnya waktu itu Pak RT pun mengumpulkanlah warga dan berniat untuk udah ibu-ibu bapak-bapak ayolah kita lanjutkan pencariannya pagi nanti aja biar udah agak terang dikit kan dan juga nanti kami akan menghubungi polisi. Nah tapi Wak pada saat Pak RT ini sedang berbicara sama warga tiba-tiba ada bapak-bapak nih yang merupakan seorang marbot masjid setempat berlari nih ke arah kerumunan warga kan. Woi bapak-bapak ibu-ibu tadi saya baru dengar ada suara anak perempuan lagi minta tolong waktu saya lagi OTW ke masjid Pak. Di mana kamu dengar nggak tahu bukan tadi waktu di perjalanan itu cobalah kita cek sama-sama yuk katanya. Nah, Pak RT dan warga yang lain pun langsunglah buru-buru ke tempat sumber suara yang dikatakan Pak Marbot tadi. Dan kebetulan tempat itu memang di area dekat masjid, Wak. Nah, area dekat masjid itu pun sepi, Wak. Banyak semak-semaknya. Dan di dekat semak-semak itu juga ada kayak sungai mengalir gitu, Wak, yang berada tepat di samping masjid. Jadi masjid itu di sampingnya ada sungai gitu ya. Nah, pada saat warga udah sampai di dekat sungai, Wak, betul. Mereka juga sama-sama mendengar ada suara anak perempuan minta tolong. Tapi suaranya samar kali. Suaranya jadi agak sulit didengar nih Wak. Ditambah waktu itu penerangan masih minim, masih jam 4 sore. 4 sore pula 4 subuh. Maaf. Coba udah kita fokus di sini, coba tenang. Kita resapin dulu ini sumber suaranya dari mana katanya kan. Dan tuh mereka fokus nih rame-rame warga fokus mencari sumber suara. Sampai lah Wak ada seorang warga yang melihat rumpunan bambu di seberang sungai dekat masjid itu ada Dian Wak. Dian dalam keadaan tertutup matanya entah pingsan tak gimana terjebak ada di rumpunan bambu tuh si Dian. Center ke sana. Pak Dian. Warga nengok itu langsung terkejut. Berlarian lah ini mau mendekati Dian kan. Nah tapi sayangnya waktu itu proses penyelamatan si Dian ini mendapatkan kendala Wak. Karena rumpunan bambu itu berada di seberang sungai. Ditambah lagi waktu itu bambunya bukan bambu kecil. Bukan. Bambu yang besar-besar tuh tau kalian kan. Bambunya besar-besar terus kayak masih dikelilingin sama miang gitu tau gak kalian. Miang Wak yang ujung daun bambu yang agak tajam terus gatal tuh kan. Dian terselip di situ. Ya kesulitan lah warga buat kesana Wak. Belum lagi nyebrang sungainya, belum lagi manjat ke situnya lagi. 30 menit berlalu warga pun masih belum bisa ngelepasin si Dian dari rumpunan bambu tuh Saking sulitnya buat menyelamatkan si Dian ini mereka harus sampai bawa cinso. Tuh kalian cinso? Mesin buat motong batang pohon tuh. Mamanya Dian dalah itu nangis-nangis juga. Anak Dan mangang di situ nak. Siapa mau angkat situ nak turunlah situ baliklah jauh mak lah. Mangga dia di situ salah dia ya Allah Pak caliaklah anak Wak di sini tu tolonglah papa ibu-ibu salamai anak dan kocik. Warga-warga di sana pun ikut nangis Wak. Ya karena sedih kali ngelihat kondisi si Dian waktu itu. Dan akhirnya barulah Wak warga ini bisa menyelamatkan Dian jam 7 pagi alhamdulillahnya. Habis itu Dian pun langsunglah dibawa ke rumah sakit karena Dian waktu itu nggak sadarkan diri Wak. Udah banyak kali luka-luka goresan di badan aku dia.
Untuk selamat kok Dian, astagfirullahaladzim, kok bisa kok ada di sana tuh ha? Dan setelah mendapatkan penanganan dari rumah sakit, Dian pun bisa sadarkan diri, Wak. Waktu sadar tuh nggak langsung ditanya sama mama, kok kenapa kok bisa kayak gitu? Udah lah, pokoknya kayak ditenangin dulu lah si Dian ini, sampai akhirnya Dian ini mau membuka suara dengan apa yang dia alamin. Waktu dia udah kayak tenang, ya udah Dian ceritain aja apa adanya. Aku waktu itu mimpi, Ma. Aku mimpi berada di kosan itu, tapi kiri kanannya nggak macam biasanya, hutan. Aku udah tahu tuh aku mimpi. Aku macam mau sadar, tapi nggak tersadar-sadar. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa sampai ke parak bambu tuh, ha. Kayak gitu, Wak. Jadi si Dian ini macam dibawa entah kayak gimana caranya lah itu ya. Mengingat kata Dian kan pagar dia tinggi-tinggi kali, pintu semua pada dalam keadaan terkunci kan. Macam diangkat habis itu taruh di situ tuh. Wallahu alam wisawab, tahu aku. Nah, jadi ini ya. Nah, ini nih sebenarnya apa yang sedang terjadi sama si Dian ini, Wak. Jauh kali aku kayak gini ya. Tapi aku capek duduk, Wak. Aduh, gimana ya? Majukan sedikit. Dah. Kenapa si Dian ini mendapatkan banyak sekali kejadian aneh di luar nalar setelah dia tinggal di rumah kos itu? Sampai-sampai kan H-1 sebelum si Dian ini balik ke rumah itu kan, si Dian ini malah dihilangkan ke parak bambu. Ada apa sama kosan ini, ha? Nah ini jawabannya ya. Ini setelah diceritakan lagi sama si Dian. Jadi ternyata setelah dicari tahu dari beberapa warga di area kosannya siapa ini, si Dian, diketahui bahwa pada tahun 1970-an dulu orang tua pemilik rumah kos ini memiliki ilmu hitam yang dia turunkan ke anaknya, yaitu ya si nenek yang jaga kosan tadi ku bilang pertama kali itu. Dan menurut rumor yang beredar di sekitar warga, Wak, diketahui bahwa anak-anak dari si nenek penjaga kosan itu meninggal dunia akibat ilmu hitam yang dimiliki sama si nenek. Nah sebenarnya, Wak, kesaksian para tetangga ini juga diperkuat nih dengan pengalamannya si Dian dan teman-teman kosannya ini loh, Wak. Dimana salah satunya mereka tuh udah punya kecurigaan dimana setiap hari Senin malam anak-anak kosan ini selalu diberi makan sama si nenek ini berupa daging setengah matang. Selalu kayak gitu, setiap Senin malam pasti kami selalu dikasih daging setengah matang, Nadia. Nah tiap kali dikasih ya kami tuh selalu inisiatif buat masak balik ini daging, karena kami nggak terbiasa makan daging setengah matang. Kami masak terus itu, baru kami makan tanpa diketahui si nenek. Nah sampailah pernah suatu waktu ketahuan nih sama si nenek kos kalau ternyata dagingnya kami masak lagi. Ya harusnya nggak apa-apa lah, karena orang dia pertama juga nggak ada ngelarang kok. Nah ini anehnya nenek tuh ngamuk, Nadia ngamuk dia sama kami. Sampai si dia nih pernah dilempar pakai gayung, Wak, gegara masak balik itu daging. Nah dari sinilah awal kecurigaan mereka, Wak. Kenapa nenek ini marahnya segitu kali? Apa yang mau dikasih sama anak-anak kosan nih, Wak? Dan selain itu juga, Wak, ada hal mencurigakan yang lain, yaitu kadang Dian sama kawan-kawan kosan ini selalulah disuruh sama nenek, yuk bareng-bareng kita bersih-bersihkan kos. Dan setiap kali mereka sedang bebersih beramai-ramai, mereka selalu melihat si nenek ini menyembelih seekor ayam dan darahnya ayam ini, Wak, kayak disiram-siramkannya ke bagian halaman depan. Nah bagian halaman depan ini adalah tempat di mana Dian melihat makhluk-makhluk kanibal itu. Dilempar-lemparnya ke situ. Mau ngapain, Nek? Ada apa? Dan selain itu juga, Wak, salah satu tetangga kosnya si Dian ini mengatakan kalau selama kurang lebih 6 bulan pertama kosan ini beroperasi, kosan ini nggak ada penghuninya sama sekali, tidak ada. Kemudian barulah setelah 6 bulan, baru tuh mulai ada 1-2 orang yang ngekos. Dan akhirnya baru ada sepupunya Dian, Kak Vina, dan Dian juga ikut turun menyewa di kosan tersebut. Pertama nggak ada yang mau di sana. Kalian inilah yang pertama kali berani ngekos di kosan nenek nih. Nah, dan setelah apa yang dialamin sama si Dian, ditambah lagi ada beberapa kesaksian dari cerita-cerita warga sekitarnya kosan, akhirnya para penghuni kosan pun memutuskan untuk pindah kos. Termasuk si Dian juga keluar dari kosan itu. Nah terus kabar nenek sama suaminya tuh kayak gimana, Nadia? Katanya Dian sih 2022 ini, tapi aku nggak tahu bulan berapa neneknya sudah meninggal, Wak, disusul sama suaminya. Innalillahi wa inna rajiun. Dan setelah apa yang dialami sama si Dian ini akhirnya berhasil juga diruqyah, Wak. Dan gak cuma sama 1 ustadz, 11 ustadz yang ngeruqyah dia. Itu pun ngeluarin makhluk dalam tubuh aku ini gak mudah, Nadia. Dimana salah satu ustadz mengatakan kalau Dian ini kayak kena santet atau guna-guna gitu loh, Wak. Karena kemungkinan ada yang sakit hati sama omongannya Dian. Memang si Diannya agak ceplos-ceplos juga omongannya, kata dia sendiri loh. Jadi mungkin ada yang sakit hati sama dia, itulah digitukan si Diannya. Dan waktu proses ruqyahnya Dian ini berlangsung, Wak, Dian ini diminta minum 2 botol air mineral yang 1,5 liter dan sudah dicampur garam. Nah 1 botol itu garamnya bukan gitu, tidak, 1 bungkus. Kalian bayangin 1 botol air mineral 1,5 liter dicampur sama sebungkus garam. Kocok, abis itu disuruh minum, suruh habiskan tuh 2 botol yang udah dicampur garam tuh. Waktu itu aku ngerasa minumnya cuma setenggok gitu, setenggak gitu aja, Nadia. Tapi nyatanya menurut kesaksian beberapa orang yang melihat proses ruqyah itu, Dian meminum 2 botol sekaligus, Wak. Dan minumnya pun kayak orang kehausan kali, kata ya. Dan setelah Dian ngabisin 2 botol air garam itu, ustadz ini pun langsung
kayak menekan tengkuknya Dian, tiba-tiba Dian muntah banyak kali dan cairannya kayak hijau kental gitu. Dan alhamdulillah setelah melakukan ruqyah itu Dian sudah merasa lebih aman dibanding sebelumnya, Wak. Dia juga udah balik lagi ke kota yang pertama kali dan mulai kuliah lagi di sana, tapi pindah kosan memang. Sehat-sehat ada Dian ya. Ya Allah, untung selamat kau dari para bambu. Tentu dibalikin kau. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari Dian yang berasal dari Sumatera Barat. Terima kasih banyak yo Dian ya. Memang kadang kalau nemu kosan fasilitasnya cukup lengkap, bersih, bagus, tapi harganya murah kali, itu memang agak dipertanyakan sih, Wak. Ditambah lagi kalau ketemu perilaku penjaga kosan yang udah agak nggak masuk akal gitu. Terus tiba-tiba konspirasinya ternyata daging setengah matang yang dikasih sama nenek itu rupa daging manusia yang dia tengok di dunianya. Terlalu jauh pikiran kau Nadia. Cuman apa maksud si nenek ini ngasih daging itu, nyebar-nyebarin ayam itu? Itu belum tahu lagi jawabannya, Wak. Dian pun nggak tahu karena kan dia cuman penghuni kosan kan. Mau nanya sama nenek tuh nanti ditokoin pakai gayung lagi pula. Takut deh. Tapi gimana menurut kalian soal ceritanya Dian ini, Wak? Apakah kalian pernah juga mengalami kisah horor di rumah kosan kalian? Atau kalian sekarang lagi di kosan sendirian? Hati-hati sudut, Wak. Nanti ada yang jongkok-jongkok. Aku nggak takut, situ ada sudutnya juga. Oke, buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin aja serapi mungkin, seapa adanya aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nama Instagram sama WhatsApp kalian biar nanti aku gampang hubungin kalian waktu kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.